Susul Salah dan Chiesa, Cody Gakpo juga bakal pergi dari Liverpool. Liverpool nampaknya akan semakin mengalami krisis di lini serang mereka pada musim panas nanti. Penyerang mereka yakni Cody Gakpo dikabarkan akan mengikuti jejak Mo Salah dan juga Federico Chiesa untuk pergi dari Anfield Stadium. Musim ini Gakpo membukukan 8 gol serta 4 assist, namun performanya kerap dianggap belum konsisten, sehingga kini memunculkan kritik. Mantan pemain dari PSV Eindhoven tersebut juga dinilai belum sepenuhnya mampu menggantikan peran dari Luis Diaz. Alexander Pavlovic tak jadi perkuat timnas Jerman. Gelandang Bayern Munchen yakni Alexander Pavlovic batal memperkuat timnas Jerman di bulan ini. Pavlovic terpaksa dicoret dari skuad karena mengalami cedera panggul. Pelatih Dinamo Kiev yakni Julian Nagelsmann langsung bergerak cepat. Nagelsmann kemudian memanggil gelandang andalan dari Stuttgart yakni Angelo Stiller untuk bisa menggantikan posisi dari Pavlovic. Stiller pantas masuk ke dalam skuad timnas Jerman karena tampil konsisten sepanjang musim ini. Kylian Mbappe masuk ke dalam skuad Prancis meski baru pulih dari cedera. Kylian Mbappe dipanggil ke tim nasional Prancis meski baru sembuh dari cedera. Pelatih Prancis yakni Didier Deschamps memasukkan nama Mbappe ke dalam skuad untuk jeda internasional di bulan Maret ini. Les Blues akan menghadapi dua laga uji coba bertemu Brasil dan juga Kolombia. Padahal Mbappe belum lama pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen membela Madrid dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, Arbeloa tidak mempermasalahkan dan ia menilai pemain sekali Mbappe wajar jika dipanggil ke dalam timnas. Baru 2 musim di Napoli, McTominay sudah sampai rekor golnya di Liga Inggris. Scott McTominay gacor bersama Napoli. Belum genap 2 tahun di Italia, Scott McTominay sudah menyamai jumlah golnya selama 7 tahun berada di Liga Inggris. Terbaru, McTominay menjadi pahlawan kemenangan Napoli atas Cagliari dalam melanjutkan Serie A, dan itu menjadi gol ke-7 McTominay dalam 25 penampilan di Serie A musim ini. Gelandang Skotlandia ini telah mencetakkan 19 gol dalam 59 penampilannya di Serie A sejak didatangkan di musim panas 2024, dan jumlah gol tersebut sama dengan yang ditorehkan McTominay selama merumput di Old Trafford. Ia telah mencetakkan 19 gol dalam 178 penampilan. AC Milan berpeluang dapatkan 108 juta euro dari penjualan pemain pinjaman. AC Milan dikabarkan berpeluang mendapatkan dana mencapai 108 juta euro di musim panas nanti melalui penjualan para pemain yang sedang dipinjamkan. Milan melihat pasar peminjaman pemain sebagai tambang emas yang sangat menguntungkan, dan besar tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai target transfer pemain baru sesuai dengan keinginan dari pelatih Max Allegri. Liverpool kerap melempem usai main di Liga Champions. Usai menang telak atas Galatasaray di Liga Champions, Liverpool justru kalah dari Brighton and Hove Albion. Liverpool musim ini sering kesulitan setelah main di tengah pekan. Faktanya Liverpool memang sering kalah setelah main di Liga Champions. Dari 10 pertandingan terakhir di Liga Inggris yang dimainkan setelah Liga Champions, Liverpool kalah sebanyak 5 kali. Dan mantan kapten Liverpool yakni Stevie G menilai mantan klubnya tersebut tidak punya skuad yang cukup dalam untuk mengatasi persoalan tersebut. Liverpool sudah 10 kali kalah, Arne Slot khawatir bikin rekor yang baru. Liverpool sudah kalah 10 kali di Liga Inggris usai tumbang di markas Brighton and Hove Albion, dan Arne Slot khawatir Liverpool akan menciptakan rekor buruk di akhir musim nanti. Rekor kekalahan terbanyak Liverpool dalam satu musim terjadi 16 kali pada 1993-1994 ketika Liga diikuti oleh 22 tim atau total 42 pertandingan. Dan dengan Liga Inggris kini yang menyisakan 7 pertandingan, Slot tak menutup kekhawatirannya soal kemungkinan Liverpool bisa membuat rekor buruk soal jumlah kekalahan dalam satu musim. Chelsea manfaatkan jeda internasional untuk perbaikan. Chelsea sedang dalam tren negatif dan The Blues pun kini akan memanfaatkan jeda internasional untuk bisa memperbaiki diri. Dalam 4 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Chelsea selalu tumbang. PSG 2 kali, Newcastle dan juga Everton menjadi tim-tim yang berhasil mengalahkan si biru. Tanya itu, gawang Chelsea juga telah kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan tersebut.
Manchester City juara Carabao Cup. Manchester City keluar sebagai juara Carabao Cup setelah mengalahkan Arsenal 2-0 dalam partai final di Wembley Stadium. 2 gol dari pemuda Nico O'Reilly dalam rentan waktu 5 menit di babak kedua menjadi penentu kemenangan tim asuhan dari Guardiola tersebut. Kemenangan ini sekaligus menggagalkan ambisi Arsenal untuk merembat trofi dalam satu musim. Kekalahan ini juga menambah tekanan bagi Arsenal dalam perburuan gelar juara di musim ini. Bikin rekor, Pep Guardiola sudah 5 trofi Carabao Cup. Manchester City menjadi juara Carabao Cup di musim 2025-2026. Hal ini mengantarkan sang manajer Pep Guardiola kepada rekor yang baru. Ini jadi trofi kelima Pep Guardiola di ajang ini setelah tahun 2018, 2019, 2020, dan tahun 2021. Menurut laporan dari Opta, Pep Guardiola adalah manajer dengan gelar terbanyak di ajang ini melewati torehan 4 dari Brian Clough, Sir Alex Ferguson, dan juga Jose Mourinho. Ini juga jadi trofi domestik ke-8 Pep Guardiola dari 10 kali melaju ke final selama berkarir di Inggris. Arsenal jadikan luka di final Carabao Cup untuk bisa bangkit. Pelatih Mikel Arteta menelan pil pahit usai Arsenal tumbang dari Manchester City pada Minggu malam. Laga final Carabao Cup itu berakhir dramatis bagi skuad meriam London. Kekalahan ini menggagalkan ambisi besar Arsenal di Wembley Stadium. Trofi yang mereka idamkan sejak tahun 1993 kini melayang. Selesai pertandingan, Arteta menolak mengibarkan bendera putih dan rasa sakit ini akan diubah untuk bisa menjadi motivasi ekstra untuk bangkit di sisa musim ini. Como menggila hajar Pisa 5-0. Como tampil luar biasa saat menjamu Pisa dalam lanjutan Serie A. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan dari Cesc Fabregas mencatatkan kemenangan telak 5-0. Hasil tersebut bukan sekedar kemenangan besar, tetapi juga memastikan Como meraih 5 kemenangan beruntun di kasta tertinggi sepak bola Italia. Kemenangan ini membuat Como kini unggul 3 poin atas Juventus di posisi 4 klasemen. Berubah pikiran, manajemen MU bakal pertahankan Casemiro. Casemiro berpotensi batal meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Manajemen Setan Merah dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mempertahankan sang gelandang. Sebelumnya klub yang telah menjadi juara 20 kali tersebut mengumumkan pada Januari kemarin bahwa Casemiro akan meninggalkan tim di musim panas. Namun performa pemain berusia 34 tahun tersebut belakangan justru menunjukkan bahwa ia mampu untuk bersaing di level tertinggi. Dan situasi ini membuat manajemen dari Manchester United berubah pikiran terkait dari Casemiro. Newcastle United disiapkan 800 miliar rupiah untuk saingi Liverpool. Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius dengan menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah untuk bisa mendatangkan pemain muda Palmeiras yakni Alan Elias. Langkah ini diambil untuk bisa mendahului Liverpool dalam perburuan gelandang berbakat asal Amerika Selatan tersebut. Newcastle disebut tengah merancang perombakan besar dalam skuad mereka setelah menjalani musim yang cukup mengecewakan, dan dalam proses tersebut tim pencari bakat klub terus memantau perkembangan Alan sepanjang musim. Juventus coba datangkan Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menjadi salah satu nama yang berada dalam daftar belanja Juventus pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari Total Sport, manajemen Bianconeri telah mempersiapkan tawaran kepada Rudiger. Total Sport mengatakan bahwa Juventus ingin menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada sang pemain. Bianconeri bahkan disebut-sebut telah memulai menjalin kontak dengan sang agen yang mewakili dari Rudiger. Kontrak Rudiger sendiri bersama Los Blancos akan habis di akhir musim nanti. AC Milan dipastikan akan kembalikan Niklas Füllkrug. Masa depan dari striker asal Jerman Niklas Füllkrug bersama AC Milan dilaporkan telah mencapai titik akhir setelah sang pemain kesulitan memberikan kontribusi yang maksimal. Pemain yang dipinjam dari West Ham tersebut dipastikan akan kembali ke Inggris di musim panas nanti, dan manajemen Rossoneri memutuskan untuk tidak mengambil opsi pembelian permanen untuk pemain berusia 33 tahun tersebut. AC Milan dan Juventus bersaing ketat untuk datangkan Matteo Retegui. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah bersaing ketat untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Matteo Retegui yang ingin kembali ke Serie A di musim panas.
Laporan dari Tuttosport menyebut AC Milan sangat ingin mendatangkan penyerang elit dan Retegui dinilai sebagai sosok yang tepat karena statusnya yang pernah menyandang gelar sebagai pencetak gol terbanyak di ajang Serie A. Tinggalkan Liverpool, Cody Gakpo segera gabung dengan Atletico Madrid. Tim Talk melaporkan kemungkinan kepergian dari pemain internasional Belanda berusia 26 tahun Cody Gakpo dari Liverpool di akhir musim. Dan kini Atletico secara resmi meningkatkan upaya mereka untuk bisa mendatangkan Cody Gakpo. Dengan penyerang asal Belanda tersebut kini berada di dalam urutan teratas agenda perekrutan mereka. Klub asal Spanyol itu secara aktif mencari cara untuk bisa memperkuat lini serang dan kemampuan dari Gakpo yang serbaguna di lini depan telah menjadikannya target yang paling utama. The Gunners dan Chelsea pantau striker dengan catatan 17 gol di Liga Champions. Menurut laporan dari Tim Talk, Chelsea dan Arsenal disebut tengah aktif memantau opsi penyerang. Bahkan keduanya dikabarkan mengirim pemandu bakat ke London Utara untuk bisa menyaksikan langsung aksi dari striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Menariknya, direktur Arsenal adalah Andrea Pirta yang merupakan sosok yang sebelumnya membawa Julian Alvarez menuju Atletico Madrid. Jika Atletico memutuskan untuk melepas sang penyerangnya di musim panas nanti, biaya transfernya diperkirakan bakal sangat tinggi. Laporan sebelumnya menyebut ada angka di sekitar 129 juta euro atau sekitar kurang lebih 2,6 triliun rupiah.